Terima kasih Tuhan, kami bisa berkumpul dan dengar firman-Mu. Saya berdoa supaya waktu ini, waktu kami membuka firman-Mu, Engkau juga akan membukakan hati kami, supaya kami bisa mengerti firman-Mu. Tapi tidak hanya mengerti, tapi juga percaya. Tidak hanya percaya, tapi juga lakukan firman-Mu. Bantu kami semua, supaya firman-Mu akan masuk di dalam hati kami, dan kami akan menerima dengan hati yang tulus, hati yang jujur, dan hati yang siap lakukan firman-Mu. Bantu kami dalam nama Yesus. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Kalau ini pertama kali di sini hari Sabtu jam 4, setiap hari Sabtu jam 4 kami di sini untuk membagi firman Tuhan. Kami datang mulai July last year, apa? Juni. So itu sudah 1 tahun dari Juni, sudah lebih dari 1 tahun. Dan rencana kami akan pindah negara September. Jadi untuk 1 tahun, hampir 1 tahun atau 1 tahun lebih, ya kami di sini untuk membagi firman Tuhan tentang Injil supaya itu orang di Minahasa, di PKB, di Manado bisa sungguh-sungguh mengikuti Yesus Kristus. Tidak hanya karena tradisi, tapi karena firman Allah, karena Yesus Kristus memang adalah Tuhan. Supaya orang bisa bertobat dan percaya. Tapi sekarang karena kami cepat mau berangkat untuk 2 bulan ini, kami tidak mau lagi fokus kepada orang yang belum bertobat, kepada orang yang belum jadi ciptaan baru, tidak mau fokus kepada orang munafik, kepada orang agamawi, tapi mau fokus kepada murid-murid Yesus Kristus. Kepada orang yang sudah mengenal Yesus dengan sungguh-sungguhnya, yang sudah jadi ciptaan baru di dalam Dia, dan kita jadi sekarang tidak ada ibadah Injil, itu sudah lewat, itu sudah putus, sudah nggak ada. Jadi untuk beberapa minggu ini kami ada itu seminar Injil. Kita akan belajar lebih dalam tentang Injil. Tapi ini bukan untuk orang yang tidak percaya atau belum bertobat, tapi ini untuk orang yang sudah percaya, dan supaya mereka bisa lebih mengerti, supaya mereka bisa praktek di dalam kehidupan mereka, dan juga bisa membagi Injil kepada orang lain dengan bicara dengan jelas, supaya orang bisa sungguh-sungguh bertobat. Seperti kemarin kita bicara tentang Injil Kerajaan Allah, dan kita lihat itu Injil itu tentang Yesus Kristus dan kerajaannya, sebelum itu tentang kita dan keselamatan kita. Dan kalau kita tidak tahu ini, kita selalu akan jadi seperti banyak orang di Minahasa, pagi ke kebaktian, sore ke pesta pora, karena mereka tidak tahu Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja kita, dan kita harus tunduk pada Dia. Tapi hari ini kita mau terus di seminar Injil, dan kita mau tanya pertanyaan lagi, itu yang penting. Nah, karena ini bukan khotbah tapi pengajaran, ini maksudnya mungkin lebih panjang. Itu lebih panjang daripada biasa 1 jam, ini kemarin itu 1,5 jam. Nggak tahu kalau hari ini juga akan panjang begitu, tapi mungkin. Jadi kalau tidak mau tinggal untuk 1,5 jam, tidak masalah. Ini hanya untuk orang yang mau. Karena ini biasa di gereja ada persembahan, ya ini persembahan kami untuk orang Kristen di TKB, supaya mereka bisa dapat firman Tuhan. Mau bilang, kalau ada orang di sini, kalau panas, di sini lebih sejuk. Kalau mau duduk di sana, itu lebih sejuk di sana. So silakan, kalau sudah rasa seperti sudah, ya itu bisa rasa puasa neraka di sana, itu bisa ke sini. Ini lebih seperti surga di sebelah sini. Ya itu tergantung kalian perasaan, tapi ini nasihat saja. Tapi kita mau balik kepada satu ayat yang kemarin, ya minggu kemarin itu hari Sabtu, kita membahas tentang Kisah Para Rasul ayat 36. Karena ini waktu Petrus setelah Yesus sudah bangkit dari kematian dan Roh Kudus sudah turun di hari Pentakosta,
Hari itu Petrus dia memberitakan Injil dan dia simpulkan pesanannya, pesannya dengan berkata di ayat 36. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dari sini kita bisa lihat itu, kalau mau simpulkan Injil, itu adalah Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Simpulan Injil bukan Yesus mati untuk dosamu supaya bisa tasyakuran tapi ke surga. Itu bukan, itu Injil palsu. Itu simpulkan Injil adalah Yesus adalah Tuhan. Tapi kalau kita mau membahas tentang ayat ini hari ini, kita harus tanya satu pertanyaan yang besar. Karena di sini, ya, kita lihat, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tapi kita mau fokus kepada ini. Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan. Saya baca satu kali lagi. Dan itu semua yang saksi Yehova bisa berkata amin. Itu Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan. Ini aneh. Ini mungkin saksi Yehova betul atau tidak betul. Kita harus tanya. Karena ada dua macam sesat yang terkenal dari awal di dalam gereja Tuhan. Yang satu itu sekarang dipercayai oleh saksi Yehova. Saksi Yehova percaya ada satu Allah dan Yesus adalah ciptaan dari Allah, dan melalui Yesus itu Allah menciptakan segala hal yang lain. Maksudnya mereka berpikir Yesus Kristus bukan Allah. Mereka berpikir Yesus Kristus hanya adalah ciptaan yang pertama dari Allah. Itu waktu baru mulai itu disebut Arianisme. Itu waktu di sejarah Arianisme. Dan sekarang itu ada beberapa itu organisasi percaya, tapi yang terkenal yang percaya dekat sini adalah saksi Yehova. Mereka biasa duduk di sana, mereka kadang-kadang masuk di sini kasih itu buku-buku, dan mereka percaya itu Yesus bukan Allah, tapi diciptakan oleh Allah. Dan mereka akan lihat ke ayat ini, dan mereka akan berkata amin, amin. Karena di sini berkata, itu Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan. So itu satu sesat, tapi satu yang lain itu disebut Unitarianisme. Unitarianisme itu dipercayai oleh agama yang lain yang terkenal di Indonesia, dan juga percaya dari itu orang yang kenal itu Erastus Sabdono. Erastus Sabdono itu awal dia dari GPI sudah jadi sesat, sudah jadi yang itu sudah menolak itu anak Allah Yesus Kristus. Dia akan pakai kata-kata yang cerdik untuk bilang dia tidak percaya begitu, tapi memang dia percaya Unitarianisme. Dan mereka percaya, dan itu Erastus Sabdono percaya, Yesus bukan ciptaan yang pertama dari Allah, tapi dia hanya datang, hanya itu, how do you say exist? Keberadaannya? Hanya keberadaan waktu dia lahir di Bethlehem. Maksudnya Erastus Sabdono dan itu orang yang lain
mereka percaya Yesus adalah manusia yang biasa lahir di Bethlehem saja. Sebelum itu mereka berpikir dia tidak ada. Mereka berpikir dia bukan Allah, dia bukan malaikat, dia bukan itu ciptaan yang pertama dari Allah. Mereka berpikir dia manusia yang biasa, dan mereka akan berkata, dan itu Rasa Sabdono akan sering berkata, Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan. Mereka akan lihat itu dia menjadi Tuhan. So itu Rasa Sabdono, dia bukan orang saksi Yehova. Waktu dia itu mulai bicara itu seminar Logos di online, dan dia itu menghujat Yesus Kristus sering setiap minggu. Waktu dia lakukan begitu, banyak orang berpikir, dia saksi Yehova. Bukan. Saksi Yehova lebih dekat dengan Alkitab daripada Rasa Sabdono. Karena saksi Yehova, walaupun mereka percaya Yesus adalah ciptaan, tapi mereka berpikir dia ciptaan yang pertama. Tapi Rasa Sabdono berpikir Yesus Kristus yang ada itu sebelum 2000 tahun yang lalu waktu dia lahir di dunia ini. Dan mereka dua-duanya dan orang lain juga akan baca satu ayat seperti ini dan berpikir ini jelas. Allah maksudnya bukan Yesus, telah membuat Yesus, maksudnya sebelum ini dia bukan, membuat Yesus menjadi Tuhan. Menjadi Tuhan. Jadi hari ini kita mau lihat apa maksudnya dari ayat ini dan mau tanya beberapa pertanyaan. Tapi waktu awal saya mau itu bicara seperti Rasa Sabdono. Saya akan pakai ayat-ayat yang dia sering pakai, dan saya akan pakai logika dia dan logika saksi Yehova dari ayat-ayatnya, supaya kita bisa mengerti kenapa orang bisa sesat dan percaya Yesus bukan Tuhan dari kekal. Jadi kalau orang lewat dan dengar saya untuk sebentar, mereka akan berpikir, ini memang sesat. Dia menolak Yesus. Tapi saya mau jelas. Saya percaya keilahian Yesus Kristus. Dia adalah anak Allah yang kekal. Dia datang jadi manusia untuk keselamatan kita, dan dia adalah Allah yang sejati. Dia adalah Yahweh. So itu saya mau jelas dulu. Tapi kita mau lihat ayat-ayatnya, karena seringkali kalau itu saksi Yehova datang, atau orang yang itu murid-murid itu Rasa Sabdono datang, atau orang lain, mereka akan pakai dan memutar balik itu ayat-ayat dari Alkitab. Dan waktu mereka pakai ayat-ayat itu, orang akan rasa bingung karena itu kelihatan seperti mereka bicara betul. Seperti mereka bicara betul. Seperti ayat ini. Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan. Jadi kalau kita baca dengan itu pikiran yang biasa di Indonesia, kita harus lihat Allah bikin Yesus menjadi satu Allah. Tapi kalau kita berpikir begitu, ada satu masalah, ini ada dua Allah. Karena itu Rasa Sabdono dan itu saksi Yehova, mereka berkata ada Allah yang major dan Allah yang minor. Itu Allah yang besar, huruf besar, dan huruf yang kecil. Jadi karena mereka berkata, itu tidak ada satu Allah. Tapi ada lebih banyak dari satu Allah. Dan itu ada yang baru. Ada yang Allah dan ada yang baru. Mereka berkata itu Yesus Kristus itu satu Allah huruf kecil yang baru. Tapi saya mau lihat, kita ke dua ayat lain, supaya kita bisa lihat kenapa mereka bicara begini. Kita lihat di 1 Korintus pasal 8. Itu 1 atau 2 ini? Ya, 1 Korintus
pasal 8 ayat 6. Just the first part. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Oke, di sini itu berkata, dan orang seperti Rasul Sabdono, Saksi Yehova, mereka akan pakai ayat ini. Nah, kita lihat itu ayat 6. Itu bagi kita hanya ada satu Allah. Satu Allah, yaitu siapa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita baca di Alkitab berkata apa? Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Satu Allah siapa? Yaitu Bapa. Itu saya berharap murid Kristus di sini bisa lihat di Alkitab itu berkata, bagi kita hanya ada satu Allah. Tidak ada 3, tidak ada 4, tidak ada 2, hanya ada satu Allah. Siapa Dia? Bapa. Itu Paulus tulis di sini dengan jelas. Dan dia berkata, yaitu Bapa yang dari Dia berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Okay? Kita juga mau lihat ke Yohanes 17. Yohanes 17. Karena itu dari Paulus, tapi dari Yesus Kristus sendiri. Ayat 3. Yesus berdoa kepada Bapanya, dan dia bilang ini waktu dia berdoa. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Okay, wait there. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ada satu atau dua? Satu-satunya yang benar. Maksudnya kalau ada lain, itu tidak benar. Kalau Saksi Yehova betul dan Yesus juga jadi satu Allah yang minor, dia tidak benar. Kalau itu Rasul Sabdono betul dan Yesus sudah menjadi satu Elohim, satu Allah yang kecil, dia bukan Allah yang satu-satunya yang benar. Okay? Tapi kita harus lihat Yesus bicara kepada siapa di ayat ini. Dia berdoa kepada siapa? Dia berdoa kepada Bapanya. Jadi siapa adalah Allah yang satu-satunya yang benar? Itu adalah Bapa. Bapa di surga adalah satu-satunya Allah yang benar. Untuk kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Jadi, karena banyak orang tidak mengerti Tritunggal, mereka dengar ayat-ayat begini dan mereka jadi bingung. Karena mereka berpikir, hanya satu, itu Bapa. Mereka jadi bingung. Dan orang seperti Saksi Yehova atau Rasul Sabdono, mereka akan pakai kebingungan itu untuk menipu orang, untuk percaya sesat mereka. Jadi kita harus mengerti di dalam konteks apa maksudnya Tritunggal, apa maksudnya ayat-ayat ini. Tapi sebelum kita bisa jawab itu sesat, kita harus menerima kebenaran dari firman Tuhan. Dan kalau kamu mau berkata, tidak, itu bukan hanya satu Allah, yaitu Bapa, itu salah. Kamu salah. Karena Paulus di 1 Korintus 8 ayat 6 berkata, satu-satunya Allah, yaitu Bapa. Dan kalau kamu berkata itu bukan, tidak hanya Bapa adalah Allah yang benar. Tapi Yesus Kristus sendiri, dia berkata, satu-satunya Allah yang benar, yaitu Bapa. Jadi kita harus menerima kebenaran firman Tuhan sebelum kita mengerti. Sebelum kita bisa jawab dan tahu kenapa Saksi Yehova salah, kenapa Rasul Sabdono jahat dan bicara dengan jahat dan menghujat Yesus. Sebelum kita mengerti itu, kita harus menerima firman Tuhan. Dan karena banyak orang, mereka dengar ini dan mereka langsung berpikir sesat. Tapi bukan sesat, ini Alkitab.
kita juga mau lihat beberapa itu contohnya. Lihat di Roma pasal 1. Ini hampir setiap surat di Perjanjian Baru bicara begini. Itu ayat 7. Itu Roma 1 ayat 7. Roma 1 ayat 7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Oke? Tuhan, nanti kita akan belajar Tuhan, maksudnya Tuhan itu raja, tapi di sini itu siapa adalah Allah, itu Bapa. Itu berkata Bapa. Kalau kita lihat di 2 Korintus pasal 1, hampir setiap surat akan bicara begini. Ayat 1, ayat 2. 2 Korintus 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ini ada perbedaan. Ada Allah Bapa kita dan ada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat lagi, lihat di mana? Di Kolose pasal 1 oh no, that's not a good one. Let's see here. Tesalonika pasal 1 Tesalonika ayat 1. 1 Tesalonika 1 ayat 1. Dari Paulus, Silvanus dan Timotius pada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari sini itu berkata Allah, Bapa kita, dan Tuhan Yesus Kristus. Ya, baca the last part again, Madam. It's kind of different a little bit. Go ahead and read it. Kalau bahasa Inggris itu ada kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Nah, di bahasa Indonesia nggak ada dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Then look at the second verse then. Ayat 2. Ada? Ayat 2. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Okay, so it doesn't have it. Okay, Galatia pasal 1 ayat 1. I can read it right here. It has it. And the other one, verse 2, has it. But I lost it already. Galatia pasal 1 ayat 1. Galatia 1 ayat 1. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Oke, kita bisa lihat dengan Yesus Kristus dan maksudnya itu yang lain Allah Bapa. Oke, so kita bisa lihat di Alkitab waktu di Perjanjian Baru hampir 99%. Dan itu juga di Perjanjian Lama, waktu itu bicara kata Allah, itu bicara tentang Bapa. Itu bicara tentang Bapa. Dan banyak orang, walaupun kita percaya Tritunggal, tidak mengerti ini, dan waktu kita baca, kita akan baca Allah dan kita bingung, karena itu Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu campur di dalam pikiran kita. Itu jadi rasa aneh. Itu berdoa, waktu kita berdoa kepada siapa? Berdoa kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan jadi bingung. Ini satu masalah untuk orang Kristen waktu pengertian mereka tentang Tritunggal. Karena mereka tidak mengerti dan mereka mau campurkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mau campurkan, waktu mereka baca Allah, mereka selalu tidak jelas itu bicara tentang siapa.
Tapi di sini kita bisa lihat itu ada Bapa, yaitu Allah, dan ada Yesus Kristus. Itu ada berbeda. Dan kalau kita baca tadi di 1 Korintus pasal 8 ayat 6, itu berkata untuk kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Dan juga berkata di Yohanes 17 ayat 3, itu mengenal engkau, itu Allah yang satu-satunya yang benar. Dan itu bicara tentang Bapa. Dan karena kebingungan ini, hari ini kita ada seminar. Karena ya saya sering lihat itu saksi Yehova di sini untuk mengajar, dan orang itu bisa dibingungkan kalau mereka baca ayat-ayat ini, mereka harus menerima. Hanya ada satu Allah, siapa? Yaitu Bapa. Harus menerima. Tapi kalau kita pakai, how do you say like if you're going fishing and you have a hook? Kalau kita pergi memancing kan kita ada baiknya itu yang tajam itu untuk tangkap ikan, DP kayu, ada DP ujungnya itu loh. DP apa sih namanya? Kait, DP kait. Kait. Jadi itu orang seperti Erastus Sabdono atau seperti Saksi Yehova, walaupun mungkin mereka tulus hati. Dan saya berpikir itu orang Saksi Yehova datang ke sini, saya berpikir mereka tulus hati. Saya tidak berpikir mereka mau menipu orang. Mereka tulus hati. Tapi mereka karena sudah ditipu, mereka waktu mereka datang, mereka juga menipu orang lain. Tapi bagaimana menipu? Dengan kebenaran. Dengan ayat-ayat yang betul. Mereka akan berkata, lihat ini, hanya satu Allah, yaitu Bapa. Itu bukan Yesus, itu yaitu Bapa. Atau mereka akan datang dan pakai itu Yohanes 17 ayat 3. Lihat itu hanya Allah yang satu-satunya yang benar, yaitu tentang Bapa, bukan tentang Yesus Kristus. Dan itu jadi baik. Kalau kita percaya itu, kalau kita percaya ayat itu, menerima ayat itu, kita jadi bingung karena kita sudah bingung tentang Tritunggal. Okay? What do you want to say, my love? Say it. Jadi pancingannya itu. Jadi pancingan atau kaitannya. Ya. Itu jelas, Pak Yusnan? Pak Yusnan, itu jelas ya? Jelas? Okay. Seminar is for you, Pak Yusnan. Seminar is for you. It's for you. Okay? So, kita akan ditipu karena ayat yang benar. Karena ayat yang benar. Tapi kita mau sekarang, mau balik, dan kita mau belajar itu yang betul tentang Tritunggal, tentang keilahian Yesus Kristus dari ayat-ayat yang tadi, dan juga dari ayat-ayat yang lain. Dan saya tidak mau pakai satu ayat di sini, dan lari ke sini, dan cari ayat yang lain, dan memutar balik dengan ayat-ayatnya. Saya mau lihat satu-satunya di dalam konteks, supaya kita bisa lihat pengajaran tentang Yesus Kristus di dalam Alkitab. Dan mungkin setelah seminar ini, setelah pengajaran, mungkin kamu akan lupa semua ayat-ayatnya. Itu oke, itu boleh. Itu nggak masalah. Bisa lupakan semua. Tapi sekarang di waktu ini, saya mau kita semua lihat di dalam Alkitab, di dalam konteks tentang keilahian Yesus Kristus. Jadi nanti kalau orang datang dan mau menipu kita dengan sesat, walaupun mereka itu bicara dengan akal, dengan itu logika, kita akan ingat, tapi saya sudah lihat di dalam Alkitab tentang keilahian Yesus Kristus. Dan kalau mereka tanya, itu ayat-ayat di mana? Sudah lupa, nggak tahu ayat-ayat di mana. Tapi saya ingat, saya sudah lihat di dalam Alkitab, Yesus adalah Yahweh. Yesus adalah Allah yang sejati. Jadi kita bisa ada benteng, supaya waktu mereka datang, kita bisa ingat, saya sudah lihat di dalam firman Tuhan. Jadi kita akan lihat dengan satu-satunya. Tapi kita balik kepada Kisah Para Rasul pasal 2 dan mulai di sini. Karena dari kemarin kita ada satu pertanyaan yang harus tanya supaya kita bisa jelas.
Itu berkata ayat 36. Silakan baca, Esther. Ucapan Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Apa maksudnya? Bagaimana Allah bisa membuat Yesus menjadi Tuhan? Bagaimana? Pertama kita harus lihat, itu tidak hanya membuat Yesus menjadi Tuhan, tapi menjadi Tuhan dan Kristus. Menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi saya mau tanya, kapan Yesus menjadi Kristus? Kristus maksudnya yang diurapinya, itu raja, sudah jadi raja. Tapi dia kapan jadi raja? Kapan jadi Kristus? Di Lukas 1, itu berkata, itu Kristus sudah dilahir di Bethlehem. Kristus sudah dilahir di Bethlehem. Maksudnya sebelum hari ini, itu dibuat dan menjadi Kristus, dia sudah adalah Kristus. Okay? So, itu satu masalah. Tapi di sini, apa maksudnya menjadi Tuhan? Siapa bisa menjadi Tuhan? Siapa bisa menjadi Tuhan? Kalau orang menjadi Tuhan, mereka bukan Tuhan. Kalau orang adalah orang dan menjadi Tuhan, mereka bukan Tuhan. Nah, kenapa ini bingung? Karena bahasa. Karena bahasa Indonesia sudah campurkan dua kata-kata. Tapi kalau kita baca di ayat 34, kita bisa lebih mengerti. Ayat 34, sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. So di sini, what's up malam? Di sini kita bisa lihat Tuhan, yaitu tentang Allah Bapa, Tuhan berfirman kepada Tuanku. Bukan Tuhan, tapi Tuhan. Karena Tuhan dan Tuan itu artinya hampir sama. Tapi di Alkitab, Tuhan juga disebut untuk Allah sendiri. Karena itu di perjanjian lama itu Yahweh. Di perjanjian baru itu Theos. Itu Theos. So itu berkata Tuhan, yaitu Theos, yaitu Allah, telah berfirman kepada Tuanku, kepada Rajaku, kepada Tuan, tanpa hak. Itu Tuan. Esther, can you help me with this? Itu the difference between Tuhan and Tuan. Jadi kan ada perbedaan antara Tuhan dan Tuhan dalam bahasa Indonesia, ya, seperti Tuan dan Nyonya. Nah, kalau Tuhan itu, kita Tuhan itu kepada Tuhan Allah. Tapi kalau tuan rumah, Tuan dan Nyonya itu nggak ada huruf H. Ya. Dalam bahasa Indonesia jadi berbeda. Ya. Tapi di sini di ayat 34 itu satu nubuatan dari Daud tentang Kristus duduk di takhta. Dan itu berkata, Tuhan yaitu Allah akan bicara kepada Tuhan yaitu Rajaku duduk di sebelah kananku. Jadi, you must explain malam? Ya, jadi itu di ayat 2, Kisah Para Rasul 2 ayat 34. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Jadi Tuhan ini adalah Tuhan Allah, Tuhan, terus telah berfirman kepada Tuanku. Tuanku itu maksudnya masterku ataupun rajaku, ya. Ya, jadi waktu kita di bahasa Indonesia berkata Yesus adalah Tuhan, ini maksudnya tidak sama dengan berkata Yesus adalah Allah. Itu Tuhan maksudnya dia Tuhan kita, dia Raja kita. Kita harus tunduk kepada dia sebagai Raja kita. Yesus adalah Raja. Dia adalah Raja. Nah memang Alkitab jelas Yesus adalah Allah. Tapi waktu kita berkata Yesus adalah Tuhan, karena kita bingung tentang bahasa, Tuhan sudah jadi sama seperti
itu berkata Allah. Itu seperti sekarang. Kalau orang berkata Tuhan berkati, mereka dari agama yang mana? Agama Kristen. Kalau mereka berkata itu Allah memberkatimu, itu mungkin mereka dari Islam. Karena itu orang Islam pakai Allah, tapi orang Kristen suka Tuhan. Dan itu Tuhan sudah jadi artinya Allah di dalam agama Kristen. Itu sudah jadi tidak jelas lagi. Tapi waktu kita balik kepada sini, itu di ayat 36. Kita bisa terjemah begini. Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Dan dua-duanya, Tuhan dan Kristus ada artinya dia jadi raja. Dia dapat segala otoritas di surga dan di bumi. Dia jadi, how do you say, inheritor? Pewaris untuk surga dan di bumi. Dia jadi pewaris untuk segalanya. Dia jadi raja di atas surga, raja di atas bumi. Jadi itu artinya dari ayat ini. Yesus adalah raja. Ini maksudnya Yesus ada Tuhan. Yesus ada raja kita. Tapi, kalau kita tanya, dia menjadi Allah? Ayat ini tidak berkata, Allah telah membuat Yesus menjadi Allah. Itu tidak berkata begitu. Ayat ini tidak berkata, Allah telah membuat Yesus menjadi Allah. Itu tidak. Itu berkata, Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Maksudnya, raja di atas segala raja. Karena dia rela hati mati, disalib, Allah membangkitkan dari kematian dan kasih dia nama di atas segala nama. Dia membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. So kalau kita bingung karena bahwa Allah telah membuat Yesus menjadi Allah, ya itu aneh sekali. Karena kalau dia dijadikan Allah, dia bukan Allah. Itu jelas. Tapi di sini itu berkata, Yesus yang mati di salib, itu karena kalau kita lihat konteks, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan, yang sudah mati, manusia yang mati, dia sudah membuat dia menjadi raja di atas segala raja. Yesus adalah raja di atas segala raja. Jadi ayat ini tidak berkata Allah membuat Yesus menjadi Allah. Itu berkata Allah membuat Yesus menjadi raja di atas segala raja. Kita harus mengerti ini karena ini pusat itu untuk mengerti Injil. Dan kalau orang pakai ini salah, kita akan jadi bingung bagaimana dia menjadi Allah. Dia tidak menjadi Allah. Dia dari kekal selalu adalah Allah. Tapi bagaimana bisa lihat itu? Sebentar kita lihat ayat-ayatnya. Tapi kita juga harus tanya satu pertanyaan. Karena minggu yang lalu kita bicara, itu kerajaan Allah sudah datang melalui Yesus Kristus mati dan bangkit dan naik ke surga jadi raja di atas segala raja. Maksudnya kerajaan Allah datang melalui anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Tapi bagaimana atau siapa layak jadi raja di atas segala raja? Siapa selain Allah sendiri layak jadi raja di kerajaan Allah? Maksudnya, kalau saya jadi raja di Indonesia, itu cocok atau tidak? Itu tidak cocok, boleh jadi raja di Indonesia, itu tidak cocok. Karena saya beda. Saya dari kerajaan yang beda, saya beda sekali. Dan kalau manusia sendiri jadi raja di kerajaan Allah, itu juga tidak cocok. Itu tidak cocok kalau manusia jadi duduk di sebelah Allah Bapa dan jadi raja di atas segalanya di surga dan di bumi dan dapat segala otoritas di surga dan di bumi. Itu tidak cocok kalau manusia jadi Tuhan dan jadi Kristus. Itu tidak cocok. Jadi kita harus tanya siapa
ini yang sekarang sudah jadi raja di atas segala raja. Kita harus tanya, siapa orang ini yang sudah duduk di takhta dan jadi raja di kerajaan Allah. Dan untuk melakukan itu, kita akan mulai dengan yang tadi, yang orang sesat suka pakai, itu 1 Korintus pasal 8 ayat 6. 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Bagi kita hanya ada satu Allah. Siapa? Siapa Allah? Bapa. Ini seminar, so boleh itu jawab. Itu boleh jawab. Siapa Allah? Bapa. Siapa itu? Bapa kita dan Tuhan Kristus Yesus. Itu siapa Allah? Bapa. Bapa adalah satu-satunya Allah. Jadi di sini, bagi kita hanya ada satu Allah. Tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak ada empat. Itu saya berharap itu orang dari agama lain akan dengar dengan jelas. Kristen tidak percaya ada lebih dari satu Allah. Hanya ada satu Allah. Yaitu Bapa. Yang dari dia berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Maksudnya, itu rencana dari Allah Bapa. Dan dia hadis the sumber untuk semuanya itu dari Allah. Dia ada rencana menciptakan segalanya. Dia adalah Allah satu-satunya. Tapi kalau kita terus baca, kita akan baca satu hal yang lebih susah mengerti. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Tapi itu terus, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang karena dia segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena dia kita hidup. Can you read it in your version? 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena dia kita hidup. So, siapa itu segala hal di hari ini was created by, oleh? Diciptakan oleh siapa? Oleh Yesus. Baca lagi, satu Tuhan. Yaitu Yesus. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Segala hal dijadikan oleh Yesus Kristus. Nah, ini aneh. Satu Allah, yaitu Bapa, dan segala datang dari dia. Tapi itu datang melalui dan diciptakan oleh Yesus Kristus. So ada satu Allah, dan ada satu Tuhan. Dan satu Allah menciptakan segala hal melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. So di dalam ayat ini, kita harus mulai sadar, ini lebih rumit daripada kita biasa berpikir. Itu ada satu Allah, tidak ada dua. Satu Allah. Dan dia menciptakan segala hal, tapi bagaimana dia menciptakan? Melalui Yesus Kristus. Semua dijadikan oleh Yesus Kristus. Jadi kita dari ayat ini yang satu ini, kita bisa sadar, satu Allah, tapi segala hal diciptakan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Ini maksudnya, apa diciptakan? Itu kita baca satu lagi. Karena orang akan, itu sesat, mereka akan pakai. Itu bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang dari dia berasal segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu? Itu termasuk segala sesuatu. Itu bumi, surga, malaikat, manusia, binatang, segala sesuatu. Memang kan? Itu Allah, yaitu Bapa adalah sumber berasal segala sesuatu. Betul?
Setuju? Setuju. Oke, tapi kita baca itu terus baca. Yang untuk dia dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang karena dia segala sesuatu telah dijadikan. Olehnya. You read it in your version. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Maksudnya tidak ada sesuatu yang ada yang tidak berasal dari Allah. Tapi kedua terus. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena dia kita hidup. Maksudnya segala sesuatu, tidak ada satu hal yang ada yang tidak dijadikan oleh Yesus Kristus. Karena segala sesuatu dijadikan oleh Yesus Kristus. Ini maksudnya apa? Saksi Yehova salah. Karena Yesus Kristus tidak dijadikan. Karena segala hal yang ada dijadikan oleh dia. Segala sesuatu. Tidak ada satu hal, satu binatang, satu malaikat, satu surga, bumi, apa saja. Itu semua dijadikan oleh Yesus Kristus. Jadi dari ayat yang mereka suka pakai, kita bisa lihat ini sudah salah. Karena itu bukan Allah menciptakan Yesus Kristus dulu. Tidak. Segala sesuatu datang dari Allah melalui Yesus Kristus. Dijadikan oleh Yesus Kristus. Oke, tapi kita terus mau balik kepada itu Yohanes 17 ayat 3. Karena ini ayat yang orang sesat suka pakai, tapi kita lebih suka pakai. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Oke, so ini berkata, Yesus berkata, untuk dapat hidup kekal, mereka harus mengenal Engkau Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Oke, tapi kalau kita terus baca, untuk dapat hidup kekal, itu berkata, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan untuk dapat hidup kekal ada dan. Tidak cukup mengenal Allah satu-satunya yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Apa maksudnya Yesus Kristus diutus oleh Bapa? Apa maksudnya diutus? Diutus dari Yerusalem, dari Bethlehem, dia diutus dari mana? Kita terus baca ayat 4. Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yesus berkata, diutus dari mana? Dia utus ke bumi, dan dia sudah lakukan semua hal dan untuk memuliakan Bapa. Terus ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ayat 3 berkata, untuk dapat hidup kekal harus mengenal Allah yang satu-satunya, yaitu Bapa, dan juga harus mengenal Yesus Kristus yang dia mengutus. Dan dia mengutus dari mana? Dari surga. Dia mengutus dia dari surga menjadi manusia untuk memuliakan Bapa, dan dia akan balik kepada kemuliaan, duduk di sebelah Allah Bapa, dan dapat kemuliaan yang dia dari awal sudah ada. Maksudnya, Erastus Sabdono salah. Erastus Sabdono pakai ayat 3, lupa pakai ayat 5. Dia lupa tanya, itu Yesus datang dari mana? Tidak dari Bethlehem. Dia sebelum dunia ada, Yesus Kristus sudah duduk bersama Allah Bapa. Jadi, itu dari 1 Korintus 8 ayat 6, itu saksi Yehova salah. Karena segala hal dijadikan melalui Yesus Kristus.
Dan dari Yohanes 17 ayat 3 sampai 5 itu sabdono, Unitarianisme, salah. Karena Yesus Kristus tidak datang dari Bethlehem, dia datang dari surga. Jadi kita harus lihat semua di dalam konteks. Tapi ini hanya ayat-ayat yang mereka suka pakai. Itu hanya ayat-ayat mereka mau pakai untuk melawan Tritunggal. Untuk melawan Yesus Kristus, untuk menghujat Yesus Kristus, mereka pakai ayat-ayat. Tapi ayat-ayat ini pun itu melawan, itu sesat mereka. Pengajaran sesat mereka itu turnover, dibalikan dengan ayat-ayat yang mereka suka pakai. Diputar balik, destroy, dikalahkan dengan ayat-ayat yang mereka suka pakai. Tapi sekarang, dari Yohanes, karena Yohanes itu satu buku, itu ada satu konteks. Dan di sini itu berkata, Yesus Kristus sebelum dunia ada, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu melalui dia sudah duduk di kemuliaan bersama Bapa. Itu berkata ini di Yohanes 17. Tapi kita sekarang mau balik kepada pasal 1. Yohanes pasal 1. Mau baca ayat 1, supaya kita sebagai Kristen dan murid Kristus bisa mengerti apa itu Alkitab berkata tentang keilahian Yesus Kristus. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oke. Pada mulanya, ini sebelum ada ciptaan, sebelum dunia ada, sama seperti tadi berkata di Yohanes 17 ayat 5. Sebelum dunia ada, pada mulanya sudah ada firman. Sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah. Apa maksudnya? Firman bersama dengan Allah. Ini maksudnya firman dengan Allah berbeda. Berbeda. Tidak bisa berkata itu sama. Maksudnya bersama Allah. Maksudnya firman, yaitu sebelum Yesus Kristus menjadi manusia, dia adalah firman Allah yang kekal. Dan firman Allah bersama Allah. Bersama Bapa. Firman Allah bersama Bapa. Maksudnya ada dua. Firman dan Allah. Oke, tapi terus itu firman itu bersama dengan Allah. Kalau saya berkata saya bersama dengan istriku, ini maksudnya ada dua orang. Kalau saya berkata saya bersama dengan saya, itu tidak masuk akal. Itu maksudnya ada dua pribadi. Itu saya bersama dengan istri. Dan di sini berkata firman bersama dengan Allah. Maksudnya ada dua pribadi. Ada dua pribadi. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Wah, ini jadi bingung. Karena itu berbeda, firman bersama dengan Allah. Tapi sekarang berkata, firman adalah Allah. Apa maksudnya? Ini yang kedua yang berkata Allah, ini maksudnya tentang sifatnya. Tentang itu sifat dasar, sifat yang dasar adalah Allah. Maksudnya keilahian. Maksudnya keilahian Allah membagi dengan firman-Nya. Itu keilahian Allah itu bersama atau berbagi dengan firman-Nya. Ada dua pribadi, tapi mereka berbagi satu sifat yang dasar. Mereka dan sifat yang dasar itu adalah keilahian. Itu Allah. Jadi itu berkata, pada mulanya sebelum dunia ada, sebelum Allah menciptakan melalui Yesus, pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dia berbagi
sifat dasar yang sama dengan Allah Bapa. Kenapa? Kalau sekarang saya mau kalian, guess? Tebak. Saya akan berpikir satu nomor dari 1 sampai 1 miliar. Saya akan berpikir, dan kalau kamu dapat di dalam 1 menit, saya akan kasih mobil saya kepadamu. Oke? Saya akan berpikir tentang satu nomor dari 1 sampai 1 miliar. Oke? Dan kalau bisa tebak, bisa dapat mobil saya. Tapi kita semua tahu, kalau saya tidak bodoh dan pilih 1 atau 2 atau 3, kalian tidak bisa tebak. Karena itu di dalam pikiran saya, dan kalian tidak bisa lihat di dalam pikiran saya. Tapi kalau saya berkata, saya pilih 5. Oh, orang saya sudah tebak itu 5, saya mau mobil. Okay? Kalau saya sudah bilang itu nomor 5, kalian semua sudah tahu apa yang di dalam hati dan pikiran saya. Karena firman saya bisa menyatakan kepada kamu di dalam saya adalah apa. Saya bisa, express myself? Mengekspresikan diri saya sendiri. Or reveal myself? Atau menyatakan. Saya bisa menyatakan diri sendiri kepadamu melalui firmanku. Nah, kalau saya orang jujur, firman saya akan selalu sama dengan pikiran saya atau isinya hati saya. Kalau saya orang bohong, itu akan berbeda. Saya akan bicara A tapi berpikir B. Ini maksudnya saya berbohong. Tapi Allah, dia selalu ada firman-Nya. Pada mulanya ada firman-Nya. Dan Allah menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Waktu Allah mau menciptakan segala sesuatu, dia menciptakan segalanya melalui berkata, melalui berfirman. Melalui firman-Nya yang kekal, dia bisa nyatakan apa yang dia mau nyatakan. Karena ini, itu Rasul Yohanes berkata, pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah, yaitu Bapa. Dan firman itu adalah Allah, karena dia berbagai sifat dasar yang berbagi sifat yang sama dengan Allah Bapa. Karena dia adalah firman Allah. Dia bukan firman Chris, dia bukan firman Busri, dia bukan firman Opo, dia bukan firman orang lain, dia adalah firman Allah. Dan firman-Nya selalu ada. Allah selalu ada firman-Nya. Tapi itu terus, ayat 2. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Itu berkata lagi. Ini firman-Nya yang kita bicara. Dan kita nanti akan baca di ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaan-Nya. Yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa. Penuh anugerah dan kebenaran. Jadi firman Allah yang kekal. Sebelum dunia ada. Sudah dapat kemuliaan bersama Bapa. Sama dengan 17. Itu pasal 17 Yohanes. Dan firman itu yang bersama dengan Bapa dan adalah keilahian. How do you say is God like ilah? Has divinity. Ilahi. Dia menjadi manusia. Jadi jangan berpikir orang Kristen berpikir itu satu manusia jadi Allah. Tidak, itu sesat. Kita percaya firman Allah jadi manusia. Dan firman Allah mati dan bangkit dari kematian dan balik kepada duduk di sebelah Allah Bapa karena itu tempatnya yang asli. Karena dia dari awal bersama dengan Bapa. Ayat ketiga. Kita akan baca ini, tapi ini tidak dari 1 Korintus 8, tapi ini dari Yohanes, itu buku yang lain, tapi artinya sama, kita baca.
segala sesuatu dijadikan melalui dia. Dan tanpa dia, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kita baca di sini, itu sama dengan 1 Korintus 8 ayat 6. Itu segala sesuatu dijadikan oleh Yesus Kristus. Dan di sini itu berkata, segala sesuatu dijadikan melalui dia, yaitu firman Allah jadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan tanpa dia, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini apa maksudnya di ayat 3 ini? Yesus Kristus sebelum dunia ini sudah bersama Allah Bapa. Rasa sabdono salah. Dan segala yang diciptakan, kalau ada sesuatu yang diciptakan, itu hanya diciptakan melalui Yesus Kristus. Tanpa dia, tidak ada satu hal pun, one thing. Satu hal pun yang diciptakan tidak melalui dia, tanpa dia. Jadi, saksi Yehova salah. Karena segala yang diciptakan oleh atau melalui Yesus Kristus. Firman Allah yang kekal yang selalu bersama dia. Saya berharap kalau kita baca ayat 3 ini, baca 1 sampai 3, dan kalian lihat itu bukan memutarkan balik ayatnya, tapi di dalam konteks ini sama dengan Yohanes 17 dan 1 Korintus 8. Silakan baca 1 sampai 3. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Can't hear you. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. 3. Segala sesuatu yang dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yesus Kristus selalu bersama Allah Bapa, dan segala sesuatu diciptakan oleh dia. Tapi kalau kita baca lagi ayat 14. Ayat 14 Yohanes 1. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ingat, Yohanes 17 ayat 3 sampai 5 itu berkata, dapat hidup kekal melalui mengenal Allah satu-satunya dan Yesus Kristus yang diutus. Dan Yesus berkata dia sudah datang ke sini, sudah memuliakan Bapa, dan dia akan balik kepada tempat yang dia duduk sebelum dunia ada. Ini pas sama isinya dan artinya dengan ayat yang tadi. Tapi terus baca ayat 18. Ayat 18. 18 Yohanes 1. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kalau saya itu pikir tentang satu nomor, 1 sampai 1 miliar, orang tidak bisa tahu saya berpikir apa. Tapi kalau saya berfirman, saya bicara, semua orang bisa mengerti. Ini sama dengan Allah. Tidak pernah ada Allah yang orang sudah pernah lihat Allah. Karena dia jauh, dia berbeda. Dia beda sekali dengan kita. Tapi melalui firman-Nya jadi manusia, Allah menyatakan diri kepada ciptaannya. Itu maksudnya Allah, walaupun dia jauh, dia berbeda. Tapi dia ada firman-Nya. Dia bisa menyatakan dirinya. Dia tidak hanya perlu mengutus nabi-nabi. Dia tidak hanya perlu kasih satu buku. Tapi dia bisa menyatakan diri melalui anaknya yang persis sama dengan dia. Melalui firman-Nya jadi manusia, kita bisa mengenal Allah. Kita bisa mengenal karakter Allah. Kita bisa tahu Allah seperti apa. Dan waktu kita lihat Yesus Kristus, Raja di atas segala raja,
firman Allah yang kekal menjadi manusia, mati untuk dosa kita bisa lihat, wah, ini adalah kasih Allah. Allah mengasihi manusia. Dan waktu dia bangkit dari kematian dan duduk di sebelah Allah Bapa, jadi raja di atas segala raja dan jadi penghakim, kita bisa lihat dia adil dan dia akan menghakimi semua dosa di manusia. Melalui Yesus Kristus kita bisa mengenal Allah. Allah adalah adil. Dia benar. Jadi bagaimana Allah menyatakan diri? Tidak melalui nabi-nabi, tidak melalui buku-buku, tapi melalui anaknya, firman Allah, jadi manusia dan menyatakan dirinya melalui anaknya. Baca lagi ayat 18. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dan sekarang kita mau lihat di dalam buku yang lain. Itu maksudnya di dalam Alkitab, itu surat yang lain, itu Ibrani pasal 1. Itu mungkin ditulis oleh Paulus atau mungkin dari orang lain, itu tidak terlalu jelas. Lalu saya berpikir itu dari Paulus, tapi itu tidak penting karena kita akan lihat di Ibrani pasal 1 dan di dalam konteks lain dengan Yohanes 1 dan 17, itu di konteks lain dengan 1 Korintus 8, kita akan baca mulai dengan ayat 1. Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Sebelum Yesus Kristus datang di perjanjian lama, melalui banyak nabi-nabi, Musa, Daud, itu Yesaya, yang lain-lain, itu Allah sudah bicara dengan banyak cara kepada manusia. Tapi dia hanya bicara melalui manusia biasa. Tapi ayat kedua. Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. So perjanjian lama bicara melalui nabi-nabi. Tapi di akhir zaman maksudnya dari itu kisah para rasul 2, waktu itu kisah para rasul berkata ini akhir zaman, ini sudah dekat dengan yang terakhir. Ini ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Ini apa maksudnya? Sama dengan yang tadi, Yohanes 1 ayat 18. Itu tidak pernah orang lihat Allah. Tapi Yesus Kristus menyatakan, itu firman Allah menjadikan manusia, itu menyatakan Allah kepada kita. Sebelumnya itu melalui nabi-nabi dengar sedikit. Tapi melalui Yesus Kristus, itu perantaraan anaknya, yaitu Yesus, telah ia tetapkan. Sebaliknya, go and read verse 2 again. Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Itu terjemahan baru versi 1. Sekarang ada versi 2 di terjemahan baru. Kalau beli di toko buku itu hanya ada versi 2 sekarang. Dan itu berkata begini. Itu perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Ahli waris segala sesuatu. How's it saying in your version? Sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Apa maksudnya? Kenapa kita bicara Yesus adalah anak Allah? Kenapa bicara dia anak Allah? Karena anaknya jadi ahli waris. Dan Bapa di surga, dia mau anaknya jadi ahli waris segala sesuatu. Dia mau dia dapat segala otoritas di surga dan di bumi. Dia mau manusia dan malaikat memuji anak bersama Bapanya. Dia mau memuliakan firman yang kekal jadi ahli waris. Dia adalah anak.
anak Allah. Dia dapat kerajaannya dari Bapanya. Karena dia adalah anak Allah. Anaknya yang telah ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Karena segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Nanti kita akan lihat itu. Oke, terus melalui segala sesuatu melalui dia Allah. Maybe it's beda. Masih ayat 2. Baca ayat 2 lagi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Oke, kalau versi 2, melalui dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oke, kalau kita berpikir, ini ayat-ayat berbeda dengan Yohanes, berbeda dengan 1 Korintus. Tapi ini berkata yang sama. Itu berkata, Allah menyatakan dirinya melalui anaknya. Anaknya adalah ahli waris. Dan melalui anaknya, dia menciptakan segala sesuatu. Ini sama dengan 1 Korintus 8 ayat 6. Dan sama dengan dan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Itu segala sesuatu diciptakan oleh dia. Ayat 3. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Oke, itu cukup. Dialah cahaya, say it again. Cahaya Kemuliaan Allah. Ini apa maksudnya? Dia cahaya kemuliaan Allah. Ini apa maksudnya? Saya mau tanya, itu sekarang masih ada atau tidak? Ada orang di sini bisa lihat matahari? Ada orang bisa lihat? Atau ada orang di sini pernah lihat matahari? Pernah lihat atau belum? Ada orang pernah lihat matahari atau belum pernah lihat? Ada? Pernah lihat? Kalian tahu ini tebak? Tidak satu orang di sini pun pernah lihat matahari. Kita hanya pernah lihat sinar matahari. Kita tidak pernah lihat matahari, kita hanya pernah lihat sinar matahari. Dan tidak seorang pun pernah lihat Allah. Tapi melalui anaknya, melalui firman-Nya jadi manusia, dia sudah menyatakan diri kepada ciptaannya. Dan karena itu di sini itu berkata, dialah cahaya kemuliaan Allah. Dan keep reading it, my love. Verse 3. Ayat 3. Dan apa? Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Gambar wujud Allah. Ini apa maksudnya? Gambar wujud Allah. Ini maksudnya seperti Yesus berkata, kalau kamu sudah lihat saya, kamu sudah lihat Bapakku. Karena dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dia adalah, what's the next phrase, my love? Gambar wujud Allah. Kalau kita mengenal Allah, bagaimana mengenal? Bagaimana lihat Allah? Bagaimana mengenal Allah? Hanya melalui firman-Nya jadi manusia. Hanya melalui anak Allah jadi manusia. Hanya melalui Yesus Kristus. Kalau kamu tidak mengenal Yesus Kristus, kamu tidak mengenal Allah. Kalau kamu tidak mengenal Yesus Kristus secara pribadi, kamu tidak mengenal Allah. Karena Allah hanya bisa dikenal oleh anaknya, melalui anaknya dan firman-Nya, yaitu Yesus Kristus. Hanya melalui dia, kita bisa mengenal. Karena itu, di Yohanes 17 yang tadi berkata, inilah hidup kekal, mengenal Allah yang satu-satunya, dan Yesus Kristus yang diutus oleh dia. Karena kalau tidak mengenal Allah dan anaknya, kita tidak mengenal Allah sama sekali. Karena Allah hanya menyatakan dirinya melalui firman-Nya, yaitu Yesus Kristus. Ini kita baca di Ibrani. Ibrani beda dengan Yohanes, itu beda dengan 1 Korintus. Tapi isinya tentang Yesus Kristus yang sama.
Sebelum dunia ada, dia sudah ada. Dia bersama dengan Allah Bapa dan dia adalah Allah. Dia adalah ilahi. Hadis saya malam? He's divine. Sifat ilahi. Karena seperti itu Yohanes 1 berkata, dia bersama dengan Allah dan dia adalah Allah. Karena dia cahaya kemuliaan Allah. Dan dia gambar wujud Allah. Kalau lihat dia sudah mengenal Allah Bapa. Dan itu berkata di ayat 3, di ayat 2. Itu, dan melalui dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ini maksudnya sama dengan Yohanes pasal 1 ayat 3 dan sama dengan 1 Korintus 8 ayat 6. Segala diciptakan, dijadikan oleh dia. Tidak ada hal yang diciptakan tanpa diciptakan melalui dia. Jadi, ini lagi, saksi Yehova dan Erastus Sabdono, itu Unitarianisme dan Arianisme, mereka salah. Mereka ditipu, dan mereka akan menipu kamu. Kalau kamu tidak lihat, di dalam ayat-ayat ini, itu jelas tentang Yesus Kristus. Dia menyatakan Allah sendiri karena dia adalah firman Allah. Dia menyatakan Allah Bapa. Tapi kita terus mau lihat di Kolose ayat 1. Ini buku yang lain, konteks yang lain. Kolose 1 ayat 15. Ini satu yang favorite, yang how do you say favorite? Favoritnya dari saksi Yehova. Tapi kita akan lihat dari itu ayat yang favorit, kita akan lihat tentang keilahian Yesus Kristus. Itu Kolose pasal 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Oke, dulu. Apa maksudnya? Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Read it again, Madam. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang sulung. No, that's one. So, Allah, kita tidak bisa lihat dia. Tapi Yesus Kristus, firman Allah jadi manusia, dia menyatakan Bapa kepada kita. Jadi dia bisa berkata, kalau lihat saya, kamu sudah lihat Bapa. Karena dia cahaya kemuliaan dan wujud, gambar wujud. Dan dia adalah persis sama karakternya dan keilahian dengan Bapanya. So itu satu, ini masih berkata dia adalah firman Allah. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan. Terus? Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Oke, ini. Sulung. Ini saksi Yehova akan sering pakai. Look, lihat sini. Yesus adalah anak sulung, yang sulung. Maksudnya, mereka akan berkata, itu sulung. Apa maksudnya sulung? Anak sulung, apa artinya? Anak sulung maksudnya mereka lahir dulu. Mungkin dari dua ini yang kanan itu anak sulung. Itu maksudnya dia lebih gede, lebih tua. Dia lahir dulu. Dan mereka akan lihat ini, lihat. Yesus Kristus, dia gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Diciptakan yang paling duluan. Mereka akan berkata. Mereka akan berkata, Yesus Kristus, dia ciptaan. Memang dia dicipta paling duluan. Karena dia adalah sulung. Tapi di dalam budaya itu, sulung tidak tentang siapa lebih gede. Saya bisa tanya, siapa lebih tua? Itu Ishak atau who's the other guy? Ismail. Yang mana lebih tua? Ismail atau Ishak? Ismail lebih tua. Tapi siapa anak sulung? Di Alkitab siapa anak sulung? Itu Ishak. Ishak. Kenapa? Karena itu anak sulung, mereka tidak berpikir siapa lebih tua. Mereka berpikir siapa ahli waris. Siapa akan dapat itu warisan. Siapa akan dapat otoritas dari Bapa.
siapa akan jadi paling tinggi? Jadi di sini itu berkata, dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Ini maksudnya dia ahli waris. Itu sama dengan Ibrani pasal 1 yang tadi. Tapi kita terus baca dan kita akan lihat di konteks ini, itu masih sama. Tapi yang sulung, lebih pertama, saya baca ini. Yang kalau kamu ada Alkitab, baca bersama saya. Lebih pertama daripada segala yang diciptakan. Lebih pertama dari segala yang diciptakan. Itu waktu orang saksi Yehova baca, mereka lihat. Itu anak sulung yang paling dulu diciptakan. Lebih pertama daripada segala yang diciptakan. Tapi itu tidak berkata begitu. Itu berkata yang sulung lebih utama. Utama, bukan pertama. Bukan dia diciptakan pertama dan yang lain diciptakan setelah Yesus. Bukan. Dia adalah utama di atas segala yang diciptakan. Dia adalah paling utama. Dia adalah sulung. Dia adalah ahli waris. Dia dapat otoritas di surga dan di bumi. Dia paling tinggi. Nggak ada lebih tinggi daripada dia. Dia paling utama daripada segala ciptaan. Dia di atas segala ciptaan, ini maksudnya. Tapi terus ayat 16. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Kenapa Yesus adalah anak sulung? Kenapa dia ahli waris? Kenapa dia utama daripada segala ciptaan? Karena segala hal diciptakan melalui dia. Tidak ada yang diciptakan tanpa dia. Segala hal dijadikan oleh dia. Karena itu dia paling utama. Karena itu dia sulung. Dan kita bisa mengerti. Itu pikiran Paulus di sini. Dialah gambar Allah. Kita bisa mengenal Allah melalui dia. Yang tidak kelihatan. Yang sulung di atas segalanya. Paling utama. Lebih utama daripada segala yang diciptakan. Kenapa? Karena di dalam dia telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singsama maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan melalui dia, karena itu dia sulung paling utama. Tapi itu tidak berhenti di sini. Itu berkata, baik pemerintah maupun penguasa, ini sama dengan Yohanes 1 ayat 3. Segala hal diciptakan oleh dia. Sama dengan 1 Korintus 8 ayat 6. Itu segala hal diciptakan oleh dia. Dan itu sama dengan Ibrani yang tadi. Itu dia menciptakan segala sesuatu. Dan dia itu berkata, segala sesuatu diciptakan melalui dia dan untuk dia. Apa maksudnya? Yesus Kristus menciptakan segala sesuatu. Dan kenapa segala hal diciptakan? Untuk dia. Allah mau dia menciptakan segalanya. Allah menciptakan segala hal melalui anaknya. Supaya anaknya bisa jadi sulung paling utama di atas segalanya. Supaya dia akan jadi ahli waris. Karena dia adalah anak Allah. Ini maksudnya. Baca ayat 15 dan 16 lagi. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan,
baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Itu tadi waktu mulai dengan pengajaran ini, saya bilang ada dua macam sesat yang dari awal sampai sekarang ada di gereja. Yang satu itu Unitarianisme. Mereka percaya Yesus hanya orang biasa lahir di Bethlehem dan menjadi Tuhan. Itu seperti orang Erastus Sabdono. Erastus Sabdono tidak percaya sebelum dunia ada Yesus Kristus ada. Dia tidak percaya. Dia percaya itu dia dilahir di Bethlehem, dia diciptakan di Bethlehem. Itu Unitarianisme. Itu semua ayat-ayat yang tadi itu melawan kesesatan itu. Tapi yang kedua itu saksi Yehova. Itu sebelumnya itu disebut Arianisme. Mereka percaya itu Yesus itu diciptakan paling dulu sebelum ciptaan yang lain. Tapi dari ini kita bisa lihat dia menciptakan segala hal. Jadi sesat itu saksi Yehova, sesat yang aneh Erastus Sabdono itu dua-duanya sesat. Mereka salah. Yaitu kalau Erastus saya tidak percaya dia tulus hati. Itu orang yang datang itu saksi Yehova, saya percaya mereka tulus hati, tapi mereka ditipu. Mereka ditipu dan karena itu mereka juga menipu orang lain. Kenapa mereka sering di sini? Karena di organisasi mereka, kalau tidak ada waktu hampir 20 jam, saya nggak tahu itu persis berapa waktu setiap minggu, mereka harus keluar untuk kasih pesan. Kalau tidak, mereka tidak bisa dapat tempat bagus di kerajaan. Itu karena itu mereka rajin sekali. Itu sesat. Mereka ditipu. Saya berharap mereka akan baca lagi Alkitab dan tidak lagi baca itu yang itu versi yang salah dari mereka, tapi versi itu yang benar. Tapi untuk orang di sini yang sudah mengikut Kristus, tadi kita lewat banyak ayat-ayat. Itu 1 Korintus 8 ayat 6. Itu tidak hanya bicara hanya ada satu Allah, tapi itu juga berkata hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Saya baca itu Yohanes 17. Tidak hanya ada ayat 3 berkata hanya ada satu Allah yang sebenarnya, tapi juga berkata kita harus percaya Yesus yang diutus dari surga datang ke dunia. Jadi kita juga baca di Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Juga baca itu ayat 14 dan 18 tentang firman Allah jadi manusia. Kita juga tadi baca di Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3 tentang firman Allah, anak Allah menyatakan Bapanya karena dia adalah itu cahaya kemuliaan Allah. Dan kita tadi juga baca di Kolose pasal 1 ayat 15 dan 16 tentang Yesus menciptakan segala hal dan karena itu dia anak sulung, dia ahli waris. Ini semua ayat-ayat di buku-buku yang lain di dalam Alkitab dan konteks-konteks yang lain, tapi pengajaran mereka sama tentang Yesus Kristus. Jadi walaupun kamu akan lupakan semua ayat-ayat ini, saya berharap kalau kamu tadi baca dengan saya, kamu kalau orang mau menipu kamu dengan berkata Yesus bukan Yahweh, Yesus bukan Allah, kamu akan berkata, tapi Alkitab berkata dia selalu bersama Bapa dan dia adalah Allah. Dan kamu akan ingat dia ahli waris, dia anak sulung dan segala hal diciptakan melalui dia. Tapi sebelum itu saya mau baca satu kali itu Efesus pasal 1. Karena ini dengan kemarin, seminar kemarin itu hari Sabtu kemarin, kita juga baca ayat ini dan saya tanya orang di Efesus 1 ayat 9 dan 10. Tapi kemarin saya tanya, kenapa Allah menciptakan segala hal? Kenapa dia ciptakan dunia ini? Kenapa dia menciptakan kamu dan saya dan malaikat dan iblis dan semua malaikat-malaikat yang bagus? Kenapa dia menciptakan surga dan bumi? Banyak orang akan berkata karena dia mengasihi kita. Salah.
Dia tidak menciptakan kita karena dia mengasihi kita. Kebanyakan kita di sini akan ke neraka untuk selama-lamanya karena masih berontak pada Allah dan hidup di dalam dosa dan belum bertobat. Dia tidak menciptakan kita karena dia mengasihi kita. Tapi kita bisa baca di Efesus 1 ayat 9 dan 10. Kita bisa tahu kenapa Allah menciptakan segala sesuatu. Efesus 1 ayat 9 dan 10. Sebab dia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya. So Allah sebelumnya dia sudah ada rencana. Dari awal dia ada rencana yang rahasia. Terus yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ini maksudnya perjanjian lama ada satu rahasia. Orang tidak tahu. Mereka tidak tahu rahasia Allah. Tapi di perjanjian baru kita sudah belajar melalui rasul-rasul. Melalui firman Tuhan kita sudah dapat dan tahu rahasia Allah yang dia selalu ada di dalam sendiri. Itu ayat 10. Ayat 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Rencana Allah, kenapa Allah menciptakan segala sesuatu di surga dan di bumi, itu supaya Yesus, anaknya, firman Allah yang kekal, bisa dapat warisan, bisa jadi ahli waris, dan bisa duduk di sebelah Allah Bapa dan dapat segala kehormatan dan kemuliaan bersama Bapa, supaya dia akan dimuliakan dan jadi raja di atas segala raja, dapat nama di atas segala nama. Ini semua diciptakan melalui Yesus Kristus dan untuk Yesus Kristus. Ini satu hal yang penting kita harus mengerti. Kalau kita tidak mengerti dan kita berpikir Allah menciptakan kita karena dia mengasihi kita dan Yesus mati untuk dosa kita supaya kita bisa terus pesta pora, terus berselingkuh, terus itu cari cewek di TKB, terus minum cap tikus, terus berontak pada Allah, tapi ke surga karena dia mengasihi kita. Salah, sesat, lebih besar daripada saksi Yehova, lebih besar daripada Rasi Sadono, itu sesat minahasa yang berpikir karena percaya Yesus mati untuk dosamu, kamu akan ke surga walaupun hidup di dalam dosa. Sesat kamu. Sesat dan kamu akan binasa di dalam kemurkaan Allah. Itu sudah panas di atas kepalamu. Karena kamu sesat. Berpikir ini semua tentang kamu. Bisa senang di surga. Karena itu Yesus mati. Itu semua tentang kamu. Sebelum Injil tentang kamu dan keselamatanmu, itu tentang Yesus Kristus dan kemuliaannya dan kerajaannya. Ini semua melalui dia dan untuk dia. Ini adalah kabar baik kalau kita semua ke neraka atau ke surga. Karena dia duduk di sebelah Allah Bapa dapat semua kemuliaan. Ini sudah kabar baik untuk kerajaan Allah. Anaknya sudah duduk di takhta. Anak Allah sudah jadi. Nama di atas segala nama. Ini rahasia Allah, rencana Allah dari awal. Dan kehidupanmu dan kehidupan saya tidak untuk saya dan kamu. Tapi Yesus Kristus mati dan bangkit supaya kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Tapi untuk dia yang mati dan bangkit untuk kita. Dia adalah Raja. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Raja kita dan kita harus bertobat dan tunduk kepada dia. Kalau tidak, kita akan binasa. Jadi, jangan berpikir Injil tentangmu dan keselamatanmu. Injil sebelum itu tentang keselamatanmu. Itu tentang anak Allah dan kerajaannya. Dia adalah pusat untuk segala sesuatu. Dia paling utama di atas ciptaan. Karena semua diciptakan melalui dia. Dan kehidupanmu akan binasa kalau kamu tidak tunduk kepada Raja, kepada anak Allah, dan lakukan kehendak Allah melalui Yesus Kristus. Kamu akan binasa. Karena Allah mengasihi anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan kalau kamu tidak kasih dia kemuliaan dengan kehidupanmu,
tapi berontak pada dia dengan tindakanmu, dengan kata-katamu, dengan lihat porno dan minum cap tikus dan mencuri dari bas dan bohong kepada orang tua. Allah, kemurkaan Allah di atasmu, karena dia akan kasih kemuliaan kepada anaknya. Dan kalau kamu itu berontak pada anaknya, dia akan melawanmu dan dia akan buangmu ke neraka untuk selama-lamanya. Saya berharap ini jelas. Kamu seperti satu, tadi saya drop in the bucket. Satu titik air di ember. Satu titik itu seluruh dunia seperti satu titik air di dalam ember. Itu kita semua tidak penting. Kamu tidak penting. Saya tahu pendeta-pendeta akan datang, kasih persembahan. Kamu penting. Kamu tidak penting. Saya tidak penting. Hanya Yesus Kristus, anak Allah, firman Allah yang kekal. Dia penting. Dan kita harus tunduk kepada dia. Tidak lagi jadi raja di dalam kehidupan kita diri sendiri. Tapi kita harus tunduk kepada raja yang sejati. Hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Dan hanya ada satu raja. Entah itu bukan kamu, itu bukan saya, itu Yesus Kristus. Bertobatlah. Bertobat, Joe. Minahasa. Kalian terhilang. Kalian ada tradisi. Baptis percik itu penting. Baptis selam itu penting. Dua-duanya binasa. Karena berpikir kerajaan Allah tentang air banyak, anak air sedikit. Itu tentang Yesus Kristus. Itu tentang dia. Yesus Raja kita. Itu tidak tentang agamamu. Itu tidak tentang sinodemu. Itu tidak tentang sekolah Alkitabmu. Itu tidak tentang gerejamu. Itu tentang Yesus Kristus. Bertobat. Tunduk kepada dia. Saya lihat di Minahasa bahaya sekali. Bahaya sekali. Itu lebih bagus untuk Timur Tengah waktu hari penghakiman daripada Minahasa dan Manado yang berkata itu kota berdoa. Itu kota berdosa. Ada banyak gereja tapi tidak ada banyak Kristen sejati. Jadi itu hari penghakiman, itu akan bahaya dan lebih keras dan lebih panas untuk Manado. Untuk kebanyakan orang yang dengar suara saya, itu sebentar lagi Yesus Kristus datang. Dia tidak akan datang dengan lembah lembut, tapi dengan hati yang panas, dengan murka yang panas untuk atasmu. Karena kamu masih lihat porno, tapi ke gereja. Masih pesta pora, minum cap tikus, tapi ke gereja. Masih jadi itu penatua, tapi masih mencuri dari itu persembahan. Jangan salah, jangan sesat. Itu memang saksi Yehova sesat. Memang Rasta Sadono sesat. Tapi Minahasa itu lebih sesat lagi. Berpikir Injil adalah Yesus mati untuk dosa saya. Supaya saya percaya saya ke surga. Walaupun saya memberontak pada anak Allah. Sesat. Harus tunduk kepada Raja. Yaitu Yesus Kristus. Ini adalah tujuan Allah. Untuk segala sesuatu. Dan kita harus tunduk kepada anaknya. Lakukan kehendaknya melalui anugerahnya. Melalui Roh Kudus. Dia akan membantu kita untuk jalan bersama dia. Karena inilah kehidupan kekal. Mengenal Allah yang satu-satunya yaitu Bapa. Dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh dia. Jadi manusia, mati, bangkit, jadi raja. Supaya kita bisa mengikuti dan melayani dia. Jangan salah. Itu sedih sekali. 1,5 bulan lagi, itu 2 bulan lagi kami akan pindah negara. Itu saya pernah di beberapa tempat, saya pernah di Jakarta, di China, di beberapa tempatnya. Tapi saya paling sedih itu berangkat dari Minahasa. Tidak karena Minahasa ya ramah sekali, tidak. Itu karena saya berangkat dan itu seperti orang masih keras hati, masih telinga gak bisa dengar, masih berpikir mereka Kristen karena sudah CD. Mereka sudah Kristen karena berbahasa roh. Mereka berpikir mereka Kristen karena gereja mereka lebih benar daripada gereja yang lain. Tapi mereka tidak tahu, mereka sampai sekarang belum lahir kembali jadi ciptaan baru, jadi Kristen sejati.
Jadi saya sedih karena sudah 4 tahun di sini. Itu bicara lebih keras daripada malam ini. Lebih keras, lebih jelas. Tapi orang masih, amin, amin. Oh, itu boleh, itu baik, baik. Tapi tidak tahu saya bicara tentang mereka. Tidak tahu saya bicara tentang kamu. Tidak tahu karena berpikir, tapi saya Kristen. Saya sudah berbahasa roh, Pak. Berbahasa roh, banyak orang berbahasa roh ke neraka. Marah atau tidak marah boleh? Saya sedikit marah karena kemuliaan Yesus Kristus dihujat oleh Minahasa. Lebih susah, lebih suka kalau semua orang Minahasa menolak nama Kristus dan jadi itu how do you say the sihir guy, the worker, dukun. Jadi dukun saja, jangan setengah-setengah. Saya lebih suka PSK di sini daripada orang ke gereja. Karena itu tanya mereka, ya PSK saya pasti ke neraka. Tapi tanya orang di gereja, mereka berpikir mereka ke surga karena ke gereja. Iblis pun ke gereja. Itu sedih. So saya marah. Saya marah. Karena nama Yesus Kristus dihujat karena Minahasa. Marah karena itu kalau di Jakarta, orang berpikir tentang Minahasa. Di Aceh, mereka berpikir tentang Minahasa. Mereka tidak berpikir, oh banyak gereja, mereka rajin sekali. Mereka berpikir selingkuh terus, minum cap tikus terus, itu bercerai beberapa kali, dan mereka Kristen. Dan orang itu pendatang, mereka datang ke sini, mereka lihat, wow, kalau ini kekristenan, saya mau jadi Muslim saja karena Muslim tidak mabuk begini. Mereka tidak itu jadi preman, mereka tidak jadi ini lebih bagus. Saya jadi itu Islam aja. Itu dihujat. Nama Yesus Kristus dihujat karena Minahasa. Jadi saya marah. Tapi tidak hanya marah, tapi saya juga mengasihi Minahasa. Saya juga mengasihi kamu sendiri walaupun tidak mengenal. Karena saya tahu sudah ada benteng di dalam pikiranmu. Benteng dari agama. Berpikir gereja itu bisa menyelamatkanmu. Tidak bisa menyelamatkanmu. Hanya Yesus Kristus yang duduk di sebelah Allah Bapa. Firman Allah yang jadi manusia mati tapi tidak mati lagi, tapi sudah bangkit dan jadi raja di atas segala raja. Hanya kalau kamu bertobat dan tunduk kepada Dia, kamu bisa diselamatkan. Gerejamu tidak bisa menyelamatkanmu. Sekolah Alkitab tidak bisa, posisi di gereja tidak bisa. Hanya Yesus Kristus. Berkenan Allah hanya di dalam Kristus Yesus. Oke, khotbah cukup. Tapi saya mau selesai dengan bicara sesuatu tentang Tritunggal. Supaya kita bisa ingat, ada lebih banyak ayat, tapi supaya kita bisa ingat. Ini hanya contoh, hadis analogi. Gambaran analogi. Ya, ini analogi. Hadisnya. Gambaran aja ya. Gambaran supaya bisa mengerti, tapi pasti tidak persis, tapi supaya kita bisa mengerti. Karena tadi kita berkata itu, Alkitab berkata jelas hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Kalau hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, bagaimana kita bisa berkata Yesus Kristus adalah Allah? Karena Allah yang satu-satunya, Dia punya firman yang kekal. Tidak pernah ada waktu Allah sejati tidak pernah ada firman-Nya. Dan firman-Nya persis sama dengan Bapa. Karena berbagi sifat dasar yang sama dengan anaknya, dengan firman-Nya. So Bapa dan anaknya mereka satu. Dua pribadi, firman bersama Allah, tapi mereka berbagi sifat dasar yang sama. Dan saya bisa kasih gambar seperti ini. Tadi saya berkata, siapa pernah lihat matahari? Tidak pernah lihat. Dan tidak pernah seorang pun lihat Allah. Karena Dia yang tidak kelihatan.
Tapi matahari bisa dilihat melalui sinarnya. Dan kita semua pernah lihat sinar matahari. Dan kalau kita lihat sinar Allah, yaitu Yesus Kristus, kita akan mengenal Allah Bapa. Karena dia adalah firman Allah. Anaknya persis sama dengan Bapanya. Supaya kita bisa mengenal Allah yang tidak kelihatan melalui firman Allah yang kekal. So itu contohnya seperti matahari. Gak bisa lihat, tapi bisa lihat melalui sinarnya. Tapi yang ada satu lagi. Saya bisa tanya, kalian pernah merasa matahari? Pernah merasa? Tadi panas sekali kan? Itu tidak hujan untuk 1-2 minggu. Itu sudah jadi panas. Pernah merasa matahari? Tidak pernah. Tidak pernah. Pernah hanya merasa panasannya. Ini sama seperti bagaimana kita bisa jalan dan mengenal Allah melalui lihat sinarnya, melalui lihat Yesus Kristus. Tapi bagaimana kita bisa merasa Allah hadir bersama di kita? Bagaimana Allah bisa hadir bersama ciptaannya? Melalui Roh Kudus. Melalui Roh Kudus. Karena itu waktu Allah menciptakan segalanya melalui firman-Nya. Tapi setelah di Kejadian 1, waktu dia menjadikan segala di dunia, itu berkata Roh Allah, ada saya melayang-layang di atas air. Ini maksudnya Allah hadir bersama ciptaannya melalui Roh Kudus. Sama seperti matahari bisa merasa, walaupun jauh sekali, bisa merasa matahari melalui kepanasannya. Jadi ini seperti Tritunggal. Karena hanya ada satu matahari, nggak ada 3. Ada satu matahari. Tapi kita hanya bisa tahu dan lihat dan mengenal matahari melalui sinarnya. Dan hanya ada satu Allah. Dan hanya bisa mengenal Allah melalui Yesus Kristus. Tidak melalui Nabi. Tidak melalui buku. Itu hanya melalui Yesus Kristus. Dan bagaimana kita bisa jalan bersama Yesus Kristus karena dia sudah balik ke surga. Dia sudah naik dan duduk di sebelah Allah Bapa. Sudah jauh lagi. Bagaimana bisa jalan bersama Yesus? Bagaimana bisa mengikuti dia? Karena waktu dia naik ke surga, dia menurunkan Roh Kudus kepada setiap orang yang bertobat dan percaya. Supaya Roh Kudus, Roh Allah akan tinggal bersama kita. Jalan bersama kita, hadir bersama kita, supaya kita bisa mengenal Allah melalui anaknya di dalam Roh Kudus. Jadi melalui Roh Kudus kita bisa lihat Yesus Kristus dan mengenal dia. Dan melalui mengenal Yesus Kristus kita bisa mengenal Allah yang satu-satunya yang benar. Jadi ada 3 pribadi tapi tidak bisa berpisah dan memisahkan. Sama seperti itu, kalau ada matahari pasti ada sinar, pasti ada kepanasan. Kalau tidak ada matahari, nggak ada kepanasan, nggak ada sinar. Tidak bisa ada sinar tanpa matahari dan tidak ada kepanasan tanpa matahari. Tapi kalau sudah ada matahari, sudah ada sinar dan kepanasan. Dan kalau sudah ada Allah yang satu-satunya yang benar, sudah ada firman Allah yang kekal, yang bersama dengan dia, dan berbagi sifat yang sama dengan dia, dan menyatakan dia kepada kita. Dan kalau ada Allah yang satu-satunya yang benar, itu juga ada rohnya. Dan dia bisa hadiri bersama ciptaannya. Dan dia bisa mengenal kita secara pribadi melalui rohnya. Jadi ada satu Allah. Dan Allah itu ada firman Allah yang kekal. Dan ada roh yang kekal. Ada satu Allah di dalam 3 pribadi. Ini ada Tritunggal. Dan kita ini kalau tidak percaya itu, kita tidak bisa mengenal Allah. Tidak bisa hadir bersama Allah. Jadi kita akan berhenti dengan ayat di Efesus 2 ayat 18.
Ini tentang Tritunggal supaya kita bisa, walaupun tidak bisa mengerti, kita bisa mengalami. Kita bisa mengalami di dalam kehidupan Kristen. Kenapa kita percaya? Tidak karena kita bisa lakukan filsafat, tapi karena kita mengalami. Itu baca Efesus 2 ayat 18. Efesus 2 ayat 18, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ini maksudnya karena Dia. Okay, read it again. The Dia is referring to Jesus or to Karena oleh Dia, which is referring to Yesus. okay. Kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Okay. So bagaimana kita bisa datang kepada Allah? Itu melalui Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Bagaimana kita bisa mengenal Yesus Kristus? Karena Roh Kudus diturunkan kepada setiap orang yang bertobat dan percaya. Dan bagaimana kita bisa mengenal Allah yang sejati? Melalui anaknya yang sudah jadi manusia dan sudah duduk di takhta, yaitu Yesus Kristus. Kita mengenal Allah melalui anaknya Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kita jalan di dalam Roh Kudus bersama Yesus Kristus dan kita mengenal Allah melalui Dia. Sebentar lagi, waktu kita selesai ini, kita akan ada sebentar, tidak lama malam ini, itu kemarin itu lama, tapi malam ini tidak terlalu lama. Kita akan tanya pertanyaan, kalau ada pertanyaan persis, itu tentang keilahian Yesus Kristus, kita bisa bahas sebentar. Setiap hari Sabtu, untuk masih ada 4 minggu, akan ada setiap hari Sabtu, jam 4, kita akan ada seminar Injil di sini, untuk orang yang ikut Yesus tapi mau lebih mengerti tentang Injil, tentang keselamatan. Kita akan belajar di sini jam 4 setiap hari Sabtu. Dan setelah itu seminar sudah selesai, kami sudah berangkat pindah negara. Tapi untuk terakhir, ya kami setiap Sabtu di sini hampir 1 tahun. Tapi rencana pindah negara dan mau berhenti dengan satu seminar Injil setiap hari Sabtu jam 4. Setelah pengajaran, kita akan berkumpul di kelompok kecil dan tanya pertanyaan. Do you want to add anything, my love? Jadi nanti setelah ditutup, kita akan ada kelompok kecil untuk tanya jawab. Jadi kalau saudara ada pertanyaan, bisa dibagikan, ataupun ada mau memberikan pendapat atau komentar juga bisa. Jadi tidak ditanggung, nanti kita akan ada di sini, kita duduk saja. Jadi tapi ini ya nggak semua orang pada bisa dengar, walaupun kita tetap pakai mikrofon, masih pakai mic juga ya. Oke. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini. Saya berdoa supaya kami akan jadi Kristen sejati. Tidak hanya Kristen budaya, tidak hanya Kristen Minahasa, tapi Kristen sejati ikut Yesus Kristus, Raja kita. Supaya kami akan jadi murid dan jadi anak Tuhan dan jadi orang sungguh-sungguh diselamatkan. Saya berdoa supaya kami semua, walaupun kita tidak bisa ingat semua ayat-ayat, saya berharap kita bisa ingat, kita sudah lihat di dalam Alkitab, Yesus adalah Allah. Yesus, keilahian Allah, keilahian Yesus Kristus sungguh di dalam Alkitab, supaya kita tidak ditipu dan menghujat dan menolak Yesus Kristus, tapi jalan bersama Dia sampai akhir. Dan saya mau tutup dengan nyanyi satu lagu, mengikut Yesus itu keputusanku. Kita bisa nyanyi bersama seperti berdoa kepada Tuhan bersama. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar dunia di belakang,
salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, walau sendiri, tetap ku ikut. Walau sendiri, tetap ku ikut. Walau sendiri, tetap ku ikut. Selamanya. Shalom, damai di hati, memberkati.